Ya, oke. Yang di rumah, selamat pagi buat kita semua. Jadi selamat berjumpa kembali di hari yang baru lagi. Tentunya di hari Senin ini di jam pertama.
Kita akan diawali dengan mata pelajaran ini. Tentunya berharap bisa mengikuti dengan baik, bisa menyelesaikan juga mata pelajaran dengan baik, supaya kita bisa mendapatkan satu ilmu lagi yang baru lagi buat kita. Oke, saya mau sapa satu-satu dulu yang di rumah. Terlebih khusus bagi yang belum menyalakan kamera, ada Praise, Adriano, baru Sydney, Ristan, Sarah, dengan siapa ini yang tidak ada nama ini? Tolong dijelaskan atau diganti namanya. Yang satu WJCRBB, apa ini? Panjang. Diganti dulu namanya supaya jelas. Oke, yang lain silakan mengaktifkan kamera. Dan yang memiliki nama 1W apa ini? 1WJCRBB ini diaktifkan kamera sambil mengganti namanya. Kalau tidak mengganti namanya, tidak tahu cara mengganti namanya, silakan aktifkan kamera, nanti saya akan ganti dari sini. Oke, yang di rumah. Nah, jadi tadi ada kan mulai buka room itu jam 7.15. Nah, jam 7.15 itu roomnya sudah dibuka. Jadi ada waktu yang saya sediakan untuk kalian bisa mempersiapkan diri. Sebenarnya ketika sudah on kamera, sudah on kamera seperti ini, itu berarti sudah siap untuk bisa kita laksanakan. Oke, untuk 1WJCRBBTLUNCX dan seterusnya ini, silakan diaktifkan kamera. Dan yang bagi belum mengaktifkan, ada Sarah juga di sini, ada Tristan, dan yang lain bisa aktifkan kamera dulu. Karena kita sekarang lagi posisi recording, kalau kalian lihat di ujung sini, ini ada posisi recording. Jadi aktivitas kelas kita di hari ini tentunya diberikan recording supaya kalian juga bisa nonton. Dan berharap bukan hanya sekedar kita mengikuti saat ini, tapi kita bisa juga nonton kembali dan menonton terus ya untuk hal itu. Karena kita masih sifat online seperti ini, jadi yang jelas agak keterbatasan dalam hal-hal yang tentunya secara tetap muka langsung. Dan berharap mudah-mudahan ke depan ini, di waktu dekat ini, orang boleh tetap muka. Karena yang saya tahu sih, PPKM untuk Kota Manado sampai hari ini, selesai hari ini. Hari ini sebenarnya ada. Mudah-mudahan supaya kita bisa tetap muka secara langsung, tapi tetap muka itu masih belum bisa untuk semua, tapi akan ada pergantian-pergantian. Oke, jadi pembahasan kita atau materi kita yang nantinya kita akan bahas di sini menjadi topik utama kita nanti ke depan. Nah, di sini Sir ada ambil tentang pemahaman dua karakter dari sebuah gambar tersebut. Oke. Nah, jadi gambar tersebut yaitu adalah ini. Vektor dan bitmap. Oke, mungkin Sir sudah pernah sampaikan mungkin dulu, atau mungkin ada yang sudah pernah temui dengan dua hal ini, vektor dan bitmap, atau bisa katakan bitmap ini adalah raster seperti itu. Nah, jadi dua kategori gambar ini adalah gambar yang nantinya kalian akan jumpai atau praktik ke depan untuk bisa melaksanakan atau bisa mampu melakukan kedua hal ini. Oke, lanjut. Seperti apa bitmap dan vektor itu? Tapi sebelum itu, ada tujuan pembelajaran kita di saat ini, yaitu pertama, kalian bisa memahami perbedaan vektor dan bitmap. Itu tujuannya. Baru memahami kelemahan dan keunggulan vektor dan bitmap ini. Baru yang ketiga, mengidentifikasi fungsi tools aplikasi vektor. Kalau kita sempat waktu kita. Yang jelas kita akan perkenalan singkat mengenai aplikasi vektor, apa-apa saja, dan penggunaan aplikasi itu.
Nah, karena kita anak SMK tentunya lebih banyak ke praktiknya bukan secara teorinya. Teorinya itu hanya sebagai pelengkap untuk nantinya kalian bisa kalau cuma praktik langsung tidak tahu secara teori itu juga nihil tentunya. Oke, jadi ini ada tiga pokok yang kalian harus pahami bersama. Tentunya mengawali untuk hal itu, orang mesti tahu dulu tuh vektor koordinat. Oke, ini ada contoh gambar. Ada dua cewek di sini, tapi cewek ini sama, cuma bedanya adalah di gambarnya di sini. Nah, kalau ada yang belum tahu vektor wujudnya seperti apa, nah, yang di samping ini, nah yang ini dua ini, sebelah ada keterangan vektor, sebelahnya di keterangan bitmap, dan yang ini adalah vektor. Jadi dua gambar yang sama tapi tampilannya berbeda. Nah, apa yang membedakan kedua hal ini? Nah, tentunya perbedaan vektor dan bitmap itu jauh dari luar dari perbedaan tentunya. Dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Oke, kalau kita lihat di sini, ini bisa perhatikan baik-baik. Kalau yang ini agak bersifat kartun lah di situ tuh. Kartun. Kalaupun kalian pernah jumpai ada orang buat seperti ini, atau mungkin ketika kalian sudah jago atau sudah tahu, sudah mahir, bisa jadi kalian buat foto kalian kayak seperti ini supaya lebih keren. Tuh anak-anak MM cuma aja upload foto biasa kan, itu foto biasa. Pada umumnya semua orang bisa. Tapi kan kalau misalnya foto profil keren ya. Jadi paling ada skill di situ. Paling oh hebat ini orangnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang di rumah, silakan aktifkan cam kalian atau kamera kalian di sini. Karena kita posisi dalam sifat daring, jadi ketika kalian ada di rumah, tetap selalu on untuk kamera. Kenapa demikian? Supaya user juga di sini bisa tahu, oh ternyata ada Raul, ada Grace. Sama juga dengan tidak ada kan kalau nama begitu, tahu DP orang bagaimana DP posisi. Jadi harus tetap on kamera, kecuali kalau memang jaringan yang sering kali tidak stabil lah. Biasanya kalau sendiri atau yang itu yang kelemahan dari online seperti ini. Oke, jadi kita bisa lihat dari dua gambar ini, tentunya bisa lihat perbedaannya seperti apa. Dan perbedaan dari bitmap dan vektor, pertama kita bahas dulu untuk vektornya. Keunggulan atau sekaligus juga kelemahannya dari vektor, ini yang pertama adalah gambar tetap jelas ketika diperbesar. Nah, kenapa demikian? Nanti saya akan kasih contoh sebentar. Kedua, tersusun oleh garis dan kurva. Tahu tuh garis? Kita sudah bahas sebelumnya di awal pertemuan kita tentang elemen-elemen desain. Ada yang masih ingat di sini? Elemen-elemen desain itu apa saja? Lupa. Nah, ini mesti paham dulu. Ini mesti tahu. Karena ketika kita akan lanjut lebih jauh lagi, tentunya hal yang sudah lewat yang lalu, kenapa itu dikasih di pertama? Supaya kita bisa tahu garis itu apa, bentuk itu apa, ruang itu apa, itu elemen-elemen desain, warna. Nah, jadi ada banyak sebenarnya elemen desain. Dan itu bisa kita pahami ketika kita nanti akan ketemu di hal yang seperti ini. Jadi vektor itu tersusun oleh garis dan kurva. Nah, apa itu kurva? Nah, kurva itu dia lengkungan dari sebuah garis tersebut. Nah, kalau di istilah dalam desain vektor itu dinamakan dengan pet. Ada namanya pet. Ada di pet itu ada namanya anchor, handle, dan pet itu sendiri. Nah, mungkin masih bingung tuh di sini. Mungkin apa kira-kira itu anchor, handle, dan pet. Tapi nanti kita akan jalani atau lewati di pas saat penggunaan aplikasi. Oke,
Jadi seperti itu, tersusun oleh garis dan kurva. Baru yang berikut adalah ukuran file yang dihasilkan kecil. Jadi filenya nyendak gede-gede kayak yang sebelah. Jadi ukuran file ini ringan, tidak memakan size untuk mungkin kalau yang menggunakan HP cepat full dengan adanya gambar-gambar vektor seperti ini. Atau misalnya kalau kalian punya PC atau laptop, tidak akan menambah kapasitas kalian. Gitu. Baru berikut, kualitas grafis tidak bergantung dari banyaknya pixel. Jadi kualitas grafis tidak bergantung dari banyaknya pixel. Nah, kenapa demikian? Nah, berbicara soal grafis, berbicara soal ketajaman tentunya. Dan pixel itu dia bergantung kepada sebuah titik. Kita balik ke atas. Nah, dari dua gambar ini tuh. Memang kalau dari secara jauh kita bisa lihat kedua gambar ini. Kedua gambar ini terlihat biasa saja tuh. Dari kualitasnya mungkin tergantung dari perbedaan, karena dua ini adalah dua gambar yang sangat berbeda tentunya. Nah, dari segi ketajaman tentu di sebelah kiri atau di bitmap ini yang lebih tajam dibandingkan vektor. Karena dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Meskipun dia memiliki gambar yang sama. Gambar cewek di sini. Tapi kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Dari segi penggunaan warnanya atau dari segi caranya di sini, cara warnanya di sini agak berbeda tuh ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia kualitas grafis tidak bergantung dari banyaknya pixel. Oke, apa yang sebelahnya? Nah, sebelahnya di bagian sebelah ini putar. Kebalikan dari vektor itu sendiri. Yaitu pertama, gambar kurang jelas ketika diperbesar. Jadi ketika kalian perbesar, ini kelemahan ini untuk bitmap ya. Kalau yang tadi yang vektor, gambar kurang jelas ketika diperbesar. Nah, kenapa demikian? Karena dia akan pecah di sini. Oke, Sir ambil satu contoh. Sir akan share screen ke kalian. Satu gambar, contohnya apa? Dari dulu. Nah, tapi gambar tersebut tergantung dari jumlah piksel yang dimilikinya. Jumlah piksel yang dimiliki oleh gambar tersebut. Saya akan cari dulu. Kalau dia gambarnya pikselnya sudah atau resolusinya sudah memang kecil, lebih parah lagi ketika akan diperbesar lagi di situ. Ya, saya akan ambil kalian punya foto juga atau mungkin apa ya di sini. Ya, misalnya contoh ketik saja. Akan ambil ini. Ini ada foto. Mungkin kurang kelihatan, saya akan ganti dulu. Nah, ini ada foto. Foto yang dibuat dari kamera. Jadi kamera itu menciptakan gambar bitmap. Vektor ini hanya tercipta dari sebuah aplikasi. Dia dibuat dengan penggunaan aplikasi. Tapi kalau bitmap ini dia bisa tercipta dengan apa saja. Mau dia kamera, mau dia di penggunaan aplikasi misalnya Photoshop dan sebagainya. Bisa. Nah, jadi ini yang dikatakan tadi bahwa gambar kurang jelas ketika diperbesar. Oke lah, untuk secara jarak jauh seperti ini, gambarnya masih terlihat oke lah, tidak pecah di sini. Karena ukuran dari pixel yang saya gunakan di sini, apa itu?
Saya akan melihat dulu keterangan. Keterangan filenya di sini dia bilang dimensinya 3072 kali 4609. Nah, itu coba ukuran untuk dimensinya atau resolusinya. Jadi karena resolusinya besar, jadi ketika tayangkan di sebuah tampilan di sini, itu tidak akan pecah. Tapi kalau kasih lama lebih dekat di sini akan lebih pecah lagi. Nah, ini pun tidak terlalu nampak di sini hasilnya. Nah, misalnya kasih buka dulu satu aplikasi aplikasi yang bergerak di bidang bitmap. Saya pakai Photoshop dulu, saya buka Photoshop. Nah, ini akan kelihatan sekali. Kalau tadi kan dibuka dengan file pembuka gambar, makanya tidak terlalu kelihatan. Mungkin kelihatannya di situ ketika mungkin ada noise-nya dan sebagainya. Oke, yang punya komputer atau alat pendukung yang seperti ini di rumah, boleh diinstal untuk aplikasi seperti ini. Ini aplikasi Photoshop, dan nantinya kalian juga akan menggunakan aplikasi tersebut untuk proses kita. Geser drag drop dulu. Ya, sekarang diperbesar. Nah, sampai kita kulit-kulit dapat lihat. Karena ini gambar besar sekali, jadi dia ukurannya terlalu besar. Kancing. Yang kecil dulu di tempat yang mungkin agak kelihatan lebih perbedaan pixel. Geser dulu mungkin di daerah sini saja. Jadi perbesar. Nah, ini antara pergantian warna dari warna biru ke warna yang mungkin agak gelap. Nah, coba kalian lihat baik-baik sini. Jadi di situ ada sekumpulan kotak-kotak. Kalau kurang jelas di HP, boleh mungkin memang cuma sampai begini, bisa ke setting. Nah, tapi di sini ada kotak-kotak. Kalau kalian lihat, mungkin kalau kelihatan di HP, bisa kelihatan kotak-kotak itu. Nah, kotak-kotak ini adalah kotak-kotak dari pixel itu. Satu kotak itu adalah 1 pixel. Karena tadi dia jumlah pixelnya ada sekitar 4 ribuan, jadi banyak sekali. Nah, ini oke lah untuk gambar ini yang saya ambil adalah gambar yang tergolong besar. Nah, coba saya cari dulu gambar yang agak lebih kecil, itu resolusi. Saya akan cari antara kotak. Atau saya akan ambil logo sekolah saja di sini. Ya, logo sekolah. Ini logo sekolah dengan ukuran pixel, ukuran dimensinya itu 200 kali 196. Nah, lebih kecil, sangat kecil dibandingkan gambar tadi. Karena tadi diambil dengan peralatan kamera, maka dia kamera kan juga memiliki resolusi yang sangat tinggi. Makanya dia seperti itu. Nah, ini kalau saya kasih besar gambar ini, nah, perbedaan dengan gambar tadi kan dia besar sekali tuh, makanya dia tidak terlalu kelihatan. Nah, tapi kalau di sini, kalian lihat di sini. Nah, ini kelemahan dari gambar bitmap itu sendiri. Kelihatan kayak Minecraft, tuh kotak-kotak, jadi seperti itu. Nah, jadi ini kelemahannya gambar vektor. Nah, kalau gambar bitmap, misalnya saya contoh, saya akan buka satu aplikasi.
supaya kalian juga bisa lihat perbedaannya di sini. Saya buka dulu aplikasinya. Nah, aplikasi yang digunakan vektor yang nantinya kita akan jumpai atau kita akan lewati itu namanya adalah Adobe Illustrator. Sebenarnya aplikasi vektor ini ada banyak, ada Pentoozai, punya aplikasi-aplikasi untuk pembuatan kayak karikatur begitu, atau animasi-animasi kayak gitu, gambar-gambar yang kartun-kartun. Nah, itu semua itu adalah aplikasi vektor. Nah, Adobe Illustrator ini adalah satu perusahaan dengan Adobe Photoshop tadi. Cuma yang Photoshop itu di bagian rasternya atau bitmap, Illustrator ini di bagian vektornya. Oke, agak lambat di sini karena aplikasi ini juga cukup berat dengan komputer juga harus menunjang untuk pengambilan datanya untuk membuka aplikasi. Oke, ini saya sudah buka. Ini saya lanjut saja, nanti saya akan jelaskan ketika kita sudah masuk ke topik inti penggunaan aplikasinya. Jadi seperti ini. Nah, misalnya saya kasih buka, saya akan buat satu objek, misalnya objeknya kotak. Sorry, diberi warna dulu. Oke, di sini ada kotak. Nah, jadi ketika kotak ini saya gunakan di sini, nah ini perbedaannya. Tadi kan kalau saya kasih besar lewat aplikasinya, itu dia pecah. Tapi kalau di sini, ini mungkin ada perbedaan warna di sini, atau shifting warna, atau saya pakai gradient saja di sini. Nah, ini mungkin saya agak lebih cepat di sini karena nanti ada baterinya sendiri untuk hal yang seperti ini. Nah, jadi ini ada dua perbedaan warna antara gelap dan agak mungkin lebih terang lagi. Kalau lihat dari jauh, nah seperti ini. Nah, jadi kalau saya kasih besar, nah di sini kan ada shifting warna, perbedaan warna. Jadi dia cara tidak menggunakan pixel, jadi sebesar apapun yang akan dekatkan di sini, gambarnya tidak akan pecah. Ini sementara kasih besar. Dan gambarnya tetap stabil dan statis di sini. Tidak ada timbul-timbul yang kayak tadi, kayak kotak-kotak kecil tadi. Karena sistemnya itu seperti itu. Sistemnya perbedaannya dari vektor dan bitmap jadi seperti itu. Oke. Nah, itu cuma sedikit gambaran atau penjelasan tentang vektor tersebut. Jadi modelnya kayak gimana, jadi seperti itu. Nah, jadi apalagi yang menjadi perbedaan dari kedua hal ini? Oke, saya tunggu dulu. Nah, perbedaan yang selanjutnya, oke lanjut. Nah, ini kan yang tadi tuh. Nah, jadi dua perbedaan hal ini. Jadi kedua gambar ini ketika mungkin diperbesar, akan mungkin efeknya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi dia akan kurang jelas kayak yang diketahui. Memang jelas seperti itu toh. Itu juga tergantung dari jumlah pixel yang ada. Perbedaan dari gambar yang CapSec tadi dan logo sekolah tentunya sangat jauh karena kedua gambar yang sudah dikompres atau sudah jadi dalam bentuk JPEG, makanya dia beda sekali. Kalau tadi kan baru berapa kali zoom yang logo sekolah sudah pecah, sedangkan CapSec tadi mesti butuh berapa kali jumlah zoom baru dia kelihatan pixelnya. Nah, jadi perbedaannya. Jadi semakin besar juga, semakin tinggi juga, maka dia akan semakin tajam. Nah, itu nanti akan berlaku juga dalam penggunaan kamera dan sebagainya.
Kenapa kamera kalian misalnya di HP kalian itu kabur atau hal-hal itu bisa juga tergantung dari jumlah pixel yang ada. Oke, lanjut. Tersusun dari titik-titik atau dot. Nah, titik-titik ini yang tadi jumlah pixel atau dot atau kita bisa sebut dalam istilah dot di sini. Titik. Baru ukuran file yang dihasilkan besar. Jadi file yang akan dihasilkan dari sini besar. Jadi bitmap itu dia memakan size, memakan kapasitas. Kenapa demikian? Karena dia bergerak dalam ukuran pixel dan dia lebih konsentrasi kepada ketajamannya. Jadi dari segi ketajaman tentu masih bitmap yang lebih unggul tentunya dibandingkan vektor yang tadi. Nah, kualitas grafis bergantung dari banyaknya pixel. Itu yang saya katakan tadi. Jadi semua itu akan digantungkan atau didominasikan oleh aplikasi, bukan aplikasi, dari gambar yang tadi. Jadi ketika kalian, dari Zoom sudah kasih tahu tinggal 10 menit, jadi mulai minggu depan baru kita akan ke aplikasinya. Kita akan belajar mencoba untuk menggunakan aplikasi vektor seperti itu. Meskipun kondisinya masih di rumah, jadi mudah-mudahan ketika kita masih mungkin di rumah, kita untuk Sir bisa jelaskan penggunanya supaya ketika nanti kita akan ke sekolah untuk melaksanakan praktiknya itu sudah tidak ragu lagi atau mungkin sudah biasa lah untuk yang penting kalian sudah mengamati atau melihat dulu bagaimana caranya. Nanti kurang terapkan di sekolah ataupun kalau yang punya PC di rumah atau laptop, PC desktop atau laptop, jadi bisa langsung dicoba-coba juga untuk itu. Atau bisa dengan gambar sendiri kalian boleh coba-coba. Atau mungkin cara belajar kalian mungkin bisa cari tahu di banyak hal karena proses belajar kita itu bukan cuma di dalam kelas online yang sertifikat seperti ini. Kita bisa temui atau bisa jalani itu di banyak hal, di mana saja juga bisa sebenarnya. Mau pakai penggunaan Google, cari caranya, atau itu bisa juga seperti itu. Karena sekarang sudah terbuka, sudah bukan lagi di mana kalian itu bisa mengetahui cuma sebatas di sekolah saja, tapi di mana saja kalian bisa temui untuk secara penggunaannya semua. Yang penting kita ada niat untuk mencari tahu dan belajar itu. Supaya sama seperti pembahasan kita sebelumnya tentang profesionalitas dalam desain sebuah karya atau dalam profesi kalian, jadi kalian harus seperti itu. Nah, jadi beberapa hal ini tentunya ada dua perbedaan. Ini kalian bisa juga catat sebagai catatan kalian perbedaannya. Sebenarnya perbedaannya juga sangat banyak. Bukan cuma dari segi ini, tapi ini pada umumnya perbedaan ini yang seringkali menjadi perbedaan antara vektor dan bitmap. Dari segi ukurannya, dari segi kualitas grafisnya, dari segi bagaimana untuk memperbesarnya, baru dia metode penggunanya seperti apa. Kalau metode yang digunakan vektor di sini kan dia menggunakan garis dan kurva di situ. Tapi juga ada warna juga di situ. Tetap warna itu dibutuhkan juga di situ. Nah, sedangkan dia di bitmap itu dia menggunakan titik atau dot atau bisa dikatakan sini pixel. Jadi seperti itu. Oke, boleh sampai di sini. Nanti kita akan jumpa di minggu depan. Jadi berharap juga yang hadir saat ini bisa ada juga di minggu depan karena kita akan memulaikan untuk mencoba untuk menggunakan aplikasi vektor dulu. Setelah itu nanti akan ke bitmap-nya. Nah, nanti di semester yang berikut kita sudah melewati dengan desain grafis. Oke, silakan yang ada di rumah mengaktifkan kamera kalian. Kita akan tutup pertemuan kita saat ini. Oke, yang di rumah silakan diaktifkan. Ada Junaidi,
Kalau Griselda memang dia HP-nya bermasalah di kameranya. Oke, untuk Junaidi silakan aktifkan kamera. Baru untuk anak ini gelap. Ini tidak tahu karena kenapa, mungkin ada masalah di kamera. Oke, silakan berhadapan di depan kamera. Kita akan ambil posisi dulu di sini. Oke, siap. 3, kasih jempol. 3, 2, 1. Oke, jadi demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Jangan lupa untuk mengisi absen di kelas dan absen untuk grup mata pelajaran. Karena ketika kalian hadir juga dari sini, ketika kalian tidak mengisi absen kelas juga, karena absen kelas itu yang nantinya akan direkap dalam bentuk pendataan kalian di setiap harinya. Kalau yang absen kelas ini, absen mata pelajaran ini nantinya sebagai pendataan untuk kehadiran kalian. Demikian juga dengan yang sudah hadir di room pada saat ini, room Zoom saat ini. Baru untuk recording, silakan nanti ditunggu karena ada prosesnya, tidak langsung jadi. Jadi tunggu untuk proses recordingnya, nanti linknya akan dikasih juga di grup story. Tentunya bisa cek di situ, bisa dinonton kembali. Dan jangan lupa ketika kalian nonton, untuk bisa menyertakan nama kalian di kolom komentar, supaya Sar juga di sini bisa tahu siapa-siapa saja yang tersebut. Untuk sebagai pencapaian, mudah-mudahan kalau cuma 3 orang berikut-ikut bisa bertambah lagi dan ada keuntungan lebih untuk kalian. Oke, terima kasih kesempatan saat ini. Terima kasih untuk partisipasinya di pagi hari ini, sudah meluangkan waktu saat ini. Dan oke, see you next time.